Ibu, Bapak, serta sahabat setia Remas semuanya, selamat malam dan berkah dalam. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara pada hari ini Selasa 11 November tahun 2025 sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Saya menggarisbawahinya dengan tema bekerja tanpa pamrih. Ya, bekerja tanpa pamrih. Istilah yang sangat familiar tapi sulit untuk dilaksanakan. Mari kita baca bersama ayat tersebut. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Sahabat setia Remas yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita, setelah kita berbuat baik, menolong orang, melayani di gereja, kita berharap ada ucapan terima kasih atau paling tidak sedikit pengakuan. Tetapi dalam Injil Lukas hari ini justru menantang kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar melakukan hal baik untuk dilihat orang. Yesus menggunakan gambaran sederhana yang akrab bagi kita semua, seorang hamba yang bekerja di ladang atau menggembalakan ternak. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, ia pulang dan tetap melayani tuannya, menyiapkan makan, menunggu, dan baru kemudian ia sendiri makan. Tidak ada ucapan terima kasih, apalagi hadiah. Semua yang ia lakukan adalah tanggung jawab sebagai hamba. Lewat gambaran ini, Yesus mengajarkan bahwa melayani Tuhan bukan tentang mencari pujian, tetapi tentang kesetiaan. Kita melayani bukan supaya dikenal orang, tapi karena kita tahu bahwa itulah wujud kasih dan syukur kita kepada Allah. Mari kita renungkan sejenak, berapa kali kita merasa kecewa karena sudah berbuat baik tetapi tidak dihargai, atau kita merasa capek karena pelayanan kita seolah tidak dihargai orang lain. Yesus mengingatkan bahwa di hadapan Allah, ukuran pelayanan bukan sebesar kita, seberapa besar kita diapresiasi, tetapi seberapa tulus kita melakukannya. Sikap seorang hamba yang sejati adalah sadar bahwa segala sesuatu adalah mengarah anugerah. Hidup kita sendiri adalah pemberian Tuhan. Napas yang kita hirup, waktu yang kita jalani, bahkan kesempatan untuk menolong orang lain pun berasal dari Tuhan. Jadi, ketika kita melakukan hal-hal baik, kita sebenarnya sedang mengembalikan kasih yang lebih dulu kita terima dari Tuhan. Melalui firman malam ini, Yesus mengundang kita untuk belajar rendah hati dan tulus hati. Rendah hati berarti kita tidak menganggap diri kita bersaja di hadapan Tuhan. Sedangkan tulus hati berarti kita melakukan sesuatu karena cinta, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Sahabat setia Remas yang terkasih, marilah malam ini kita merenungkan apa yang kita sudah melayani dengan hati tulus. Apakah kita melakukan kebaikan karena kasih kepada Tuhan ataukah karena ingin dilihat orang lain? Ingatlah bahwa setiap pekerjaan kecil seperti membersihkan rumah, menolong teman, menjaga keluarga, bekerja
dengan jujur bisa menjadi pelayanan yang besar di mata Tuhan jika kita melakukannya dengan hati yang setia. Dan di akhir malam hari ini, saat kita menutup mata untuk beristirahat, biarlah kita berdoa dengan sederhana. Ya Tuhan, hari ini aku sudah berusaha melakukan bagianku, bukan untuk dipuji, tapi untuk mengasihi-Mu lewat hal-hal kecil yang kulakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih dan berkah dalam.